Halo desainer, jumpa lagi di channel Bay Design. Nah, di video kali ini aku mau sharing kembali tentang logo ground ya. Karena berhubung banyak sekali dari teman-teman subscriber yang bertanya tentang fitur-fitur yang ada di logo ground ya. Jadi simak terus ya, dan jangan kemana-mana. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, silakan untuk klik tombol subscribe-nya yang berada di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga ya, nyalakan notifikasi loncengnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba mereview fitur-fitur apa saja yang penting kita ketahui sebagai logo designer ya, terutama saat kita mulai menjual logo kita di logo ground ini ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari logo ground ketika kita membuka situsnya ya. Di sini ketika kita sudah membuka halaman depan, maka akan tampil banyak sekali ya logo-logo dari karya-karya desainer dari belahan dunia manapun ya. Ini banyak sekali karya-karyanya, logonya di sini kita lihat ya. Kemudian fitur-fitur yang penting itu adalah terutama di bagian profile ya. Profile ini perlu kita ketahui. Nah, profile letaknya di bagian profil dari logo ground kita. Di sini saya akan coba mengklik profil saya ya, logo ground. Kemudian kita pilih logos, kemudian kita upload new logos. Nah, untuk memulai upload, teman-teman biasanya upload di bagian sini nih, logos, kemudian upload new logos. Ini adalah halaman isian yang harus teman-teman isi ketika teman-teman akan upload di logo ground ini ya. Ada logo titles, ini adalah judul dari logonya. Kemudian di sini ada deskripsi ataupun keyword ya. Teman-teman bisa isikan sekitar 10 sampai 5 keyword yang berhubungan dengan logo teman-teman ya. Kemudian di bawahnya ada deskripsi yang menjelaskan tentang logo yang teman-teman buat ya. Seperti filosofinya bagaimana, terus proses pengerjaannya seperti apa, dan teman-teman jelaskan kepada audiens ataupun kepada calon klien yang akan membeli logo teman-teman bahwa logo teman-teman ini sangat potensial ya untuk bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan ataupun klien yang membutuhkan. Jadi artinya menarik di sini yaitu menarik minat pembeli untuk membeli logo teman-teman ya. Kemudian di sini ada set price. Set price ini berhubungan dengan harga yang teman-teman tawarkan ketika teman-teman memulai menjual logo di logo ground. Di sini ada harganya mulai dari $200, $250, $300, $500, $1.000 sampai $1.700 ya. Banyak sekali range-nya. Teman-teman sesuaikan dengan tipe logo teman-teman. Biasanya kalau logonya semakin simpel itu harganya semakin mahal teman-teman. Kemudian di sini kita bisa memilih kategori, yaitu kategori logo apa yang teman-teman cantumkan ketika membuat logo di logo ground ya. Ada animal, general, ada beauty, construction, education, entertainment and media, fashion, dan lain-lain. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan gambar logo teman-teman ya. Misalkan gambar logo teman-teman tentang cara memelihara hewan ya, teman-teman pilihnya yang animal, pets, atau animal general ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi ini kategori yang kedua. Ini sebagai opsional saja, tidak merupakan suatu keharusan ya. Teman-teman bisa isikan apa saja di sini, tapi yang tetap berhubungan dengan logo teman-teman. Di sini ada animal birds ya, animal general, dan pets. Teman-teman sesuaikan saja dengan logo yang teman-teman buat. Kemudian di sini ada logo uploaded. Logo uploaded itu logo-logo yang telah teman-teman upload di logo ground ya. Nanti munculnya di sini. Kemudian ada logo purchase. Logo purchase itu semacam project di luar
dari logo ground ya. Jadi ketika teman-teman logonya laku kejual dan ada klien yang membeli, maka masuknya di logo air purchase ini. Kemudian kita kembali lagi ya, back seperti tadi. Di sini ada my favorite, kita klik ya. My favorite ini favorit dari logo yang teman-teman favoritkan di logo ground. Misalkan ada karya logo dari siapa, desainer A misalkan, yang teman-teman logonya itu disukai ya. Jadi nanti teman-teman masuknya di sini, favorit logos. Kemudian ada logo reviews ya. Logo review ini semacam ranking ya, ranking yang diberikan oleh pihak logo ground kepada salah satu desainer tertentu yang mendapatkan silver atau best ranking ya. Biasanya teman-teman letaknya di sini teman-teman, di logo reviews. Kemudian ada lagi klien. Oke, kita klik. Nah, kalau klien ini biasanya berhubungan dengan project di luar logo ground ya, sama seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya. Ini adalah project di luar dari logo ground. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat klien, terus ada klien yang ingin membeli logo teman-teman dan ada project tambahan, nah itu masuknya di bagian sini, klien open project ini. Kemudian ada archive finalize project, ini adalah project yang sudah selesai. Ada cancel project, ini project-project yang dibatalkan ya. Lalu ada testimonial, ini semacam testimonial atau klien dari feedback dari klien tentang logo teman-teman di logo ground ya. Kemudian di sini ada money ya. Nah, ini penting ya untuk money ini, karena kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber tentang bagaimanakah cara penarikan dari logo ground ke bank lokal kita ya. Kita klik dulu money, kemudian kita pilih accounting seperti ini. Nah, ini adalah data penjualan logo ground yang teman-teman buat ya. Di sini teman-teman bisa ketahui datanya. Kemudian kita pilih yang payment setting. Nah, untuk payment setting teman-teman isikan dari alamat email teman-teman yang aktif ya. Jadi kalau misalkan kita mau menerima pembayaran dari logo ground, maka kita wajib men-setting alamat email yang aktif ke akun logo ground kita ya. Ingat ya, alamat email, bukan nomor rekening bank kita ya. Ini teman-teman isikan saja alamat emailnya, misalkan bayum7244@gmail.com. Nah, seperti ini ya. Ini teman-teman isikan isinya apa, kemudian teman-teman langsung bisa save ya. Jadi nanti teman-teman terimanya itu lewat alamat PayPal. Kemudian dari PayPal teman-teman arahkan atau transfer ke rekening bank lokal teman-teman ya. Jadi alurnya seperti itu ya teman-teman, kalau menerima pembayaran dari logo ground. Dan biasanya kalau logo ground itu pembayarannya di bulan kedua ya. Misalkan kita tanggal 12 mencarikan dana di logo ground, maka kita menerima dananya itu tidak langsung tanggal 12 itu, tapi tanggal 12 di bulan berikutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau menerima pembayaran dari logo ground. Nah, kita lanjut ke fitur yang berikutnya. Ada akun, kemudian akun detail. Akun detail ini berhubungan dengan data ya, data isian ya, seperti nama, kemudian username, kemudian ada alamat email dan juga nomor telepon. Ini alamat seperti biasa ya, teman-teman pasti bisa memahami ini. Kemudian di sini ada notification, ini notifikasi dari pihak logo ground, baik ada notifikasi tentang logo yang diterima ataupun logo ditolak. Kemudian ada feedback dari pihak logo groundnya atau feedback dari klien. Nah, masuknya di sini notifikasi ya. Kemudian ini ada fitur delete my account, ini fitur untuk menghapus akun logo ground ya. Jadi misalkan teman-teman mau lihat sejenak ataupun ingin menonaktifkan logo teman-teman tinggal klik di bagian delete my account ini. Start ini adalah kita pilih yang start ya. Nah, kalau start ini berhubungan dengan statistik
dari logo yang teman-teman buat ya. Misalkan kita mau membuat logo tentang tumbuh-tumbuhan ya, maka kita bisa melihat statistiknya di sini. Ada jumlah view-nya ya, kemudian ada jumlah desainer yang membuat. Kemudian ini ada beberapa tag-tag yang bisa teman-teman pakai ketika teman-teman memakai statistik. Kita lihat statistiknya di sini, yang paling banyak adalah logo yang berbentuk abstrak ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ke bawahnya ada animal dan beauty ya. Untuk di bawahnya ini sama search statistik. Nah, kalau search statistik itu kita ingin menjelaskan ataupun kita ingin menaruh penjelasan tentang statistik ataupun pencarian berdasarkan yang dicari oleh desainer ya. Itu namanya statistik. Kemudian keyword insert logo ini adalah berupa tag-tag yang sering dipakai oleh desainer ketika menjual logo mereka ya. Ini ada banyak sekali tagnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada sampai 10.940 tag ya. Kemudian di sampingnya juga ada, teman-teman nanti bisa sesuaikan. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya penjelasan tentang logo ground. Semoga video ini bisa menjawab ketidaktahuan teman-teman tentang logo ground ya. Oke, kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.